Langsung aja kita ke aplikasinya. Nama projectnya adalah tugas besar, sedangkan nama aplikasinya kita namakan cek gejala COVID-19. Berikut adalah tampilan splash screen-nya. Di aplikasi ini terdapat 4 fitur. Yang pertama adalah gejala COVID-19, yang kedua adalah cek kesehatan kamu, yang ketiga ada informasi terkini, dan yang terakhir adalah daftar rumah sakit rujukan. Yang pertama adalah tampilan gejala COVID-19. Ini merupakan tampilan recycle view di mana isinya adalah macam-macam gejala COVID-19. Jika diklik, maka akan menampilkan detail item seperti ini. Kemudian fitur kedua adalah cek kesehatan kamu. Jadi fitur ini berisi pertanyaan-pertanyaan tentang kesehatan kamu. Jika diisi, maka akan keluar TOAS. Jika itu gejala, maka akan keluar TOAS, itu gejala COVID-19. Sedangkan kalau bukan termaksud gejala, maka akan keluar TOAS, jaga kesehatan selalu. Setelah itu di sini ada 9 pertanyaan yang harus kita isi. Jika selesai, maka dia akan menampilkan hasil analisa seperti ini. Jadi di sini ada skor akhir, yaitu berupa banyaknya gejala yang ada dan ada saran juga di bawahnya. Kemudian ada button menu untuk kembali ke menu. Jika misalnya kita klik back, maka akan ada tampilan TOAS seperti ini. Oke, langsung aja kita kembali ke menu. Lalu kita beralih ke fitur ketiga. Di sini ada fitur informasi terkini, di mana isinya adalah tampilan berupa data-data yang terkena virus corona, sembuh, dan meninggal dunia. Tampilan ini masih ada beberapa yang error. Salah satunya adalah tampilan yang di atas harusnya menunjukkan waktu terkini atau tanggal terkini. Dan button di bawah hanya dapat menampilkan fitur ringkasan, sedangkan fitur Indonesia dan riwayat masih belum bisa ditampilkan. Langsung aja kita ke menu daftar rumah sakit rujukan. Berikut adalah tampilannya. Ini menggunakan list view. Di sini terdapat beberapa rumah sakit rujukan dari beberapa wilayah di Indonesia. Jika diklik maka akan tampil seperti ini. Ini menggunakan database MySQL dengan atribut seperti berikut. Oke, selesai sudah, semua fitur telah dijelaskan. Langsung saja kita ke kode programnya. Oke, langsung aja kita ke Android Studio-nya. Di sini saya menamakan project saya yaitu tugas besar. Langsung saja ke build Gradle-nya. Di sini saya menggunakan minimal SDK versinya yaitu versi 24, dan saya menambahkan beberapa dependencies dan ini adalah dependencies untuk kebutuhan Google API. Langsung saja ke tampilan splash screen-nya. Ini merupakan splash screen dari project saya, yaitu cek gejala COVID-19. Ini adalah source code-nya. Kemudian ini adalah source code untuk di Java kelasnya. Setelah itu kita ke tampilan menu. Di sini terdapat 4 menu atau 4 fitur, yaitu yang pertama gejala COVID-19, yang kedua cek kesehatan, dan ketiga informasi terkini, dan di sini ada daftar rumah sakit rujukan. Ini merupakan source code-nya. Langsung saja kita ke fitur pertama yaitu gejala COVID-19.
Di sini kita menggunakan recycle view untuk menampilkan gejala dari virus corona. Di sini saya menggunakan recycle view, kemudian ini tampilan list recycle view-nya, ini kode programnya. Kemudian untuk detail listnya seperti ini source code-nya. Untuk kode programnya, di sini ada recycle view adapternya, ini kode programnya. Di sini kita menggunakan nama dan image URL. Kemudian ini kode program di Java class gejalanya menggunakan array list. Kemudian ini adalah isi dari recycle view-nya, yaitu URL image-nya dan namanya. Dan ini adalah source code untuk detail dari list tersebut. Selanjutnya kita ke fitur kedua, yaitu cek kesehatan. Fitur ini berfungsi untuk mengecek kesehatan Anda apakah terdapat gejala corona atau tidak. Ini merupakan tampilan untuk memadai pertanyaan. Ini untuk pertanyaannya dan ini adalah pilihan jawabannya. Di sini adalah hasilnya. Ini adalah kode programnya. Setelah itu ada tampilan untuk hasil analisanya. Ini adalah tampilan hasil analisa. Di sini adalah untuk skor akhir dan di sini untuk saran. Dan di sini ada button menu untuk kembali ke menu. Berikut adalah source code-nya. Langsung saja kita ke Java class-nya. Ini adalah kode program di Java class pilihan gejala. Ini merupakan Java class utamanya. Untuk menghitung skor per pertanyaan, skor dari jawaban. Jika tidak ada gejala maka 0, jika ada gejala maka 1 skornya. Dan ini adalah pertanyaan yang akan ditampilkan di fitur kelas ini, berisi daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pengguna. Selanjutnya adalah Java class hasil analisa. Ini merupakan kode program hasil analisa atau skor akhir dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab untuk menentukan berapa gejala yang ada pada user, pada pengguna. Kemudian masuk ke fitur ketiga, yaitu informasi terkini dari COVID-19 atau informasi terkini yang terdampak virus corona. Nah, ini adalah tampilan untuk informasi corona. Jadi di sini nanti akan ada data set-nya. Ini kita ambil dari Google API Retrofit. Di sini ada 3 bottom. Dan ini kode programnya. Kita menggunakan card view. Dan menggunakan button navigation. Kemudian di sini ada beberapa tampilan fragmen dari bottom ringkasan, Indonesia, dan riwayat. Ini adalah tampilan dari fragmen ringkasan data Indonesia. Kemudian ada fragmen data dunia yang tadi,
Ini ringkasan data dunia. Kemudian ada fragmen riwayat. Selanjutnya masuk ke Java kelasnya. Di sini kita menambahkan adapternya. Berikut adalah kode programnya. Kemudian di sini kita menggunakan APA. Ini ada source code fragmentnya, dan ini juga modelnya. Kemudian ada view model. Untuk API-nya ini. API service-nya. Fitur terakhir yaitu rumah sakit terujukan. Ini adalah tampilan list item untuk beberapa rumah sakit rujukan untuk wabah COVID-19 di Indonesia. Untuk detailnya seperti ini, ada nama rumah sakitnya, pulaunya, dan provinsi. Kemudian ini merupakan source code dari Java kelasnya. Terdapat konfigurasi. Di sini kita menggunakan database. Di sini sudah saya buatkan kode program PHP-nya yang saya simpan di file SAM di sini. Ini yang saya pakai hanya koneksi PHP, tampil data.php, baca data.php. Ini merupakan isi dari database-nya. Terdapat nama rumah sakit, pulau, dan provinsi. Di sini database-nya dinamakan tugas besar dan tabelnya adalah rumah sakit rujukan. Selanjutnya adalah request handler. Ini adalah source code-nya. Kemudian ini Java kelas utamanya, yaitu untuk mengarahkan ke dari activity menu ke tampil data. Ini source code untuk menampilkan data, yaitu ID dan nama. Kemudian baca data. Ini adalah source code untuk menampilkan list yang diklik. Kemudian ini ada tambahan. Ini merupakan gambar-gambar yang saya gunakan di drawable. Kemudian value color yang saya gunakan. Dan ini adalah terakhir Android manifest-nya. Di sini menggunakan users permission untuk mengakses internet.